Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal bagaimana penerapan akun-akun yang perlu adanya penyesuaian di suatu perusahaan. Nah, kemarin kita sudah membahasnya, yaitu baru sampai akun yang nomor 3. Kita lanjutkan ke yang nomor 4, yaitu akun beban yang masih harus dibayar. Contohnya, Nibras Housing Code mempekerjakan 5 orang karyawan dengan upah 20.000 per hari per orang. Karyawan bekerja selama 6 hari selama seminggu, hari Minggu libur, dan upah dibayar setiap hari Sabtu. Dan pembayaran upah terakhir hari Sabtu tanggal 27 Desember 2019. Dengan demikian, tentukan jurnal penyesuaiannya. Jawab. Nah, di sini, jadi sebelum kita melanjutkan ke pencatatan jurnal penyesuaian, terlebih dahulu kita harus mencari upah yang terhutang, besarnya upah yang terhutang. Nah, di soal terakhir membayar upah kepada karyawan yaitu hari Sabtu itu jatuh tanggal 27 Desember. Sedangkan tanggalan bulan Desember itu sampai tanggal 31 Desember. Sehingga sampai kepada masa akhir periode ternyata ada upah yang belum dibayar. Sehingga itu merupakan upah yang terhutang. Maka yang belum dibayar itu dari tanggal berapa? Yaitu dari tanggal 29 sampai tanggal 31. 29 sampai ke 31 ini ada 3 hari. Jadi hari atau upah yang terhutang yang belum dibayar kepada karyawan itu ada 3 hari. Nah, sehingga untuk menentukan berapa besar upah yang terhutang yaitu 3 hari dikali 5. 5 ini diperoleh dari mana? Tadi jumlah karyawannya. Di sini jumlah karyawannya ada 5 orang. Dikali 20. 20 ini yaitu besarnya upah. Besarnya upah per hari. Jadi, dilihat di sini 3 kali 5 dikali 20 sama dengan 300.000. Ya. Nah, sehingga bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji dicatat di debit senilai Rp300.000. Jadi beban gaji pada hutang gaji. Hutang gaji ini dicatat di mana? Di kredit senilai Rp300.000. Kemudian akun yang kelima yaitu penyusutan aset tetap. Kita ambil contoh, Nibras Housing Code memiliki kendaraan seharga Rp110 juta pada akhir periode disusutkan sebesar 5%. Dengan demikian tentukan jurnal penyesuaiannya. Jawab. Nah, di sini sebelum melakukan pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian, terlebih dahulu kita harus mencari berapa besar penyusutan kendaraan yang terjadi. Jadi besarnya penyusutan kendaraan yang terjadi yaitu 5%. 5% ini adalah periode yang disusutkan sebesar 5% pada saat itu. 5% dikali 110 juta. Ini 110 juta diambil dari sini. 5% dikali 110 juta yaitu menjadi 5.500.000. Nah, ini adalah besarnya penyusutan kendaraan pada akhir periode tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaiannya?
yaitu beban penyusutan kendaraan menjadi beban penyusutan kendaraan dicatat di debit senilai Rp5.500.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai Rp5.500.000. Nah, ini adalah contoh penyusutan aset tetap yang paling sederhana. Ya. Ada juga beberapa contoh soal dengan mengacu kepada rumus lain ada. Ya, jadi hanya Ibu ambil contoh sederhana ini yang umumnya yang sering keluar di ujian. Ya. Sedangkan untuk contoh lain itu bisa dilihat di rumus penyusutan aset tetap yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Kemudian akun yang keenam, yaitu pemakaian perlengkapan. Contoh, data di neraca saldo periode 31 Desember 2019 tercatat jumlah perlengkapan senilai Rp1.500.000. Pada akhir periode, jumlah perlengkapan yang tersisa masih Rp550.000. Dengan demikian, tentukan jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, jadi untuk membuat jurnal penyesuaian, kalian harus menentukan berapa jumlah perlengkapan yang sudah terpakai atau yang habis terpakai, ya, sehingga masuk menjadi beban. Yang habis terpakai diperoleh dari mana? Jumlah perlengkapan yang tersedia di neraca saldo dikurang perlengkapan yang tersisa. Jadi Rp1.500.000 dikurang Rp550.000 sama dengan menjadi perlengkapan yang sudah terpakai senilai Rp950.000. Nah, sehingga bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan dicatat di debit senilai Rp950.000 pada perlengkapan dicatat di kredit senilai Rp950.000. Nah, ini menunjukkan bahwa perlengkapannya sudah habis, sudah berkurang, sehingga dicatat di kredit. Ya. Nah, apabila di contoh soal itu sudah diketahui di sininya, ya, di akhir periode jumlah perlengkapan yang habis terpakai, ya di sini tertulis misalnya jumlah perlengkapan yang habis terpakai, maka ini nggak perlu. Ya, data atau perhitungan ini nggak perlu dicari. Jadi langsung aja ke bentuk jurnal penyesuaian yang ini. Apabila di soalnya tertulis jumlah perlengkapan yang habis terpakai. Jadi langsung aja ke sini. Kemudian yang ketujuh, penghapusan piutang. Contoh soal, Nibras Housing Code pada akhir periode diputuskan untuk menghapuskan piutang yang tidak tertagih sebesar Rp2.500.000. Dengan demikian, tentukan jurnal penyesuaiannya. Jadi, jurnal penyesuaiannya, beban penghapusan piutang senilai Rp2.500.000 pada piutang usaha Rp2.500.000. Nah, ini jadi kalau soal penghapusan piutang, ingat saja jurnal penyesuaiannya. Sedangkan angkanya tinggal memindahkan dari soal. Ya. Demikian penjelasan jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk teorinya, kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti, sehingga bisa menyelesaikan ujian semester. Selamat belajar dan sampai ketemu lagi di ujian semester ganjil. Terima kasih.